menyambut para jebret tim yang tadi malam pastinya sudah menunggu hasil yang kembali akan viral buat fans-fans MU. Tapi ternyata justru fans MU yang bisa memviralkan diri. Siu, pada siu semua pasti di rumahnya ya. Karena kemarin abis dibales siu, abis kalah sama Aston Villa. Hari ini gue opening sendiri, makanya langsung ngegas. Nggak ada Nesa, nggak ada Intan. Makanya kita langsung persingkat aja, nggak ada jasa skip Panji. Dan hari ini kita masih ditemani GeForce Fast Moving Automotive Parts, punya Indonesia, produk lokal asli buat Indonesia dan punya pabriknya sendiri di Indonesia. Jadi mau langsung beli, mau tanya-tanya spesifikasi dan harga, langsung aja ke e-commerce kesayangan kalian di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, dan semua bisa dicek di situ. Dan juga ada program beli sekarang pasang nanti, kapan saja dan di mana saja. Langsung aja follow Instagram ini, bisa dicek di sini @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Dan juga makasih buat para fans MU yang sabar kayak gue. Kemarin kan MU kalah, hari weekend sepi yang nonton. Mudah-mudahan hari ini MU menang, lame lagi udah pada keluar dari gua dan udah syu-syuan di sini ya. Nggak adil banget emang kalau MU kalah itu viralnya bisa 3 hari 4 hari ya. Kemarin Madrid kalah sama Sheriff yang debutan di Liga Champions. Beritanya begitu beritanya begitu aja. Terus ada yang juga yang kemarin temennya Madrid kalah juga. Kayak beritanya gitu-gitu aja, nggak ada yang terlalu heboh. Ya itulah mungkin bedanya ya, kalau udah nggak ada Ronaldo, nggak ada Messi di sana, beritanya udah kurang menjual, terutama buat kaum pers dan juga para yang bikin memes di sana. Dan juga gue mau ngingetin lagi kalau nanti di weekend nanti ada Jebret Media Virtual Workshop, ada di hari Minggu nanti, ada Trio G, ada Gita Suwondo, tuh dia bisa dilihat sana CV-nya, alias portfolio bahasa Inggrisnya, asik, gue sampai lupa kita kurikulum vitae. Ada Gita Mayarani, produser Killer, dan juga nggak selain Killer tapi juga bisa melahirkan banyak bibit-bibit baru. Dan juga ada Arif Fitrianto, Gus Rif, dia juga memegang banyak program-program berkualitas termasuk Najwa, Mata Najwa ya. Dan ini Gus Rif, ada Gita dan juga Gita Suwondo. Caranya kalian gampang banget, tinggal scan barcode di sana. Ini dengan judul temanya di balik produksi tayangan sepak bola. Jadi nanti mereka akan bertiga ini akan ngajarin dan ngulas apa aja dan gimana sih produksi tayangan sepak bola. Dan juga kalau kalian mau langsung tahu kayak gimana, ini investasi yang sangat bermanfaat. Tinggal scan barcode-nya. Berapa tadi bayarnya? 100.000 ya. 100.000 rupiah, investasinya sangat bermanfaat dan cukup terjangkau. Dan juga ini ada e-sertifikatnya, jadi nggak cuman dengerin orang ngomong dan juga cuman interaksi, tapi juga ada bukti e-sertifikatnya. Jadi ini membuktikan kita berbobot banget ya. Dan oke, kita habis Jebret Video Virtual Workshop, kita juga mau lihat dulu nih, ada ada video dari Afif ya. Video dari fans Barca yang udah ngamuk-ngamuk. Ini yang gue udah yakin bedanya adalah Koeman sama Ole dan juga Arteta. Ini dia fansnya Barca. Ya, Barcelona kalah 3-0 lawan Benfica di laga UCL tadi malam. Masih beruntung Barcelona kalah dengan skor yang sangat tipis. Buat Barcelona tuh 3-0 tipis. Ya jadi seperti biasa lah, udah aman lah ya, segitu Barcelona wajar kalah 3-0 lawan Benfica. Gue cuma mau ngasih saran aja buat Barcelona dan buat penggemar Barcelona ya. Kalau buat Barcelona, kalau masih bisa ngundurin diri dari Liga Champions, segera ngundurin diri. Karena apa? Biar malunya nggak terlalu parah. Kalau lolos grup, nanti tinggal pilih tuh mau dibantai sama klub top Eropa yang mana. Nah, malunya lebih parah tuh, gede-gede lagi ntar skornya. Kalau lu masih tetap lolos Europa League, lebih malu lagi dibantainya sama klub top Eropa yang level 2. Nah, mendingan nggak lolos sekalian, malunya malu doang. Nah, kalau buat fans Barcelona, kita harus ubah mindset. Mungkin mindsetnya adalah, ya kalau kita nonton Barcelona, yang di pikiran kita itu bukan atlet, itu cuma warga biasa yang diseleksi punya tangan punya kaki, terus disuruh main bola, udah gitu kan. Sama Ronald Koeman juga ya tetap stay lah ya, tetap stay sampai Sergi Roberto jadi legend di situ, sampai Braithwaite gondrong. Nanti Sergi Roberto jadi legend, dijadiin lagi tuh pelatih sama Barcelona. Abis itu ya udah deh, jadi namanya Tololona. Oh ya, satu lagi, selamat buat teman-teman Jebret Media yang sedang menjalankan tugas. Ya, semoga pekerjaannya lancar dan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Tolong ucapin juga nih Jebret Media buat gua, selamat bertugas. Gua mau abis ini mau syuting lagi web series, mau lanjut syuting web series, dan jangan lupa nanti nonton web series gua ya. Pon, gua mau jalan syuting dulu ya, Popon.
Ya itu dia fans Barcelona yang kelihatannya abis nangis di pojokannya, matanya merah. Abis mandi itu nggak jelas, abis mandi ngapain jam segitu, terus juga matanya merah. Ya itulah, tapi mungkin fans-fans Barcelona mungkin sekarang udah pada mulai terbagi dua, Koeman out, Koeman stay. Itu yang membedakan antara Koeman out, Koeman stay, sama juga yang ada pelatihnya Arsenal. Kayaknya sampai sekarang jarang ada yang ngomong Arteta out ya, Arteta stay forever. Dan juga Ole mungkin yang juga kemarin sempat Ole out, sekarang kayaknya Ole stay lagi. Bedanya mungkin Barcelona, MU dan juga Arsenal seperti itu. Dan kita tadi juga tadi malam juga tahu ada Chelsea yang akhirnya kalah juga, sang juara bertahan Eropa, kalah dari Juventus yang juga kemarin baru kalah sama juara bertahan Inggris di Premier League. Tapi mungkin kelukasannya fans Chelsea belum terlalu besar ya, karena juara bertahan mah bebas. Kalah satu kali masih belum menjadi masalah. Ini dia hasil-hasil tadi malam. Kita lihat sedikit ada apa aja tadi. Bayern Munchen menang telak. Kita ya inilah, ini kalau kata Papi Ropan pasti juara nih musim ini. Kemudian ada Benfica, Barcelona, nanti kita bahas. Ini sangat juara yang membuat Afif nangis. Dan juga ada kejutan sebenarnya dari Salzburg ngalahin Lille, terus juga ada Villarreal yang kalah sama MU, itu bukan kejutan. Dan tadi ada beberapa hasil lainnya yang sebenarnya bukan kejutan ya. Oke, kita panggil dua pandit hari ini. Pastinya penasaran siapa aja. Dan kita lihat juga sebelum kita panggil dua pandit, lihat dulu nih stand up bola raga yang satu ini. Kompetisi stand up bola raga bakal segera dimulai. Ketika video ini naik, setelah video ini selesai kalian tonton, kalian sudah bisa mulai mendaftarkan untuk mengikuti kompetisi ini. Betul. Match fee-nya semakin Dapat lagi tinggi. tinggi. Lolos ke semifinal semakin tinggi. Sampai ke final. Makin tinggi lagi. Wih. Dan di final lo bisa dapetin hadiah yang Puluhan puluhan juta rupiah. Jadi lo kalau Total aja dari nih. match fee sampai nanti dapat hadiah utama, Hah. itu totalnya bisa Oh iya benar, bakal puluhan juta rupiah. Keresahan tentang sepak bola, Boleh. siapapun kalian boleh mendaftar kompetisi ini. betul. Dan kalau untuk dari komik-komiknya juga nggak terbatas tuh. Iya, Siapapun boleh. Itu dia akan hadir segera stand up bola raga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas, atau yang merasa dirinya lucu secara individual di rumah, di kantor, atau di kamar mandi, buruan ikutin stand up bola raga league yang pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober jam 12 malam tuh ya. Masih lama banget ya, jadi kita kasih perpanjangan waktu alias injury time untuk kalian juga mendaftar sampai 15 Oktober jam 12 malam. Jadi langsung aja nonton untuk tahu caranya gimana hanya di Jabret Media TV. Monggo, ada kesempatan terbuka buat kalian yang mau ikut Per hari stand up ini udah bola raga league. 104. Wih, 104 Iya, daftar. cuma gua harus pengennya kan 32. Oh. Jadi gua pengennya 320 lah. Wih. Supaya 32 tuh udah bener-bener terkurasi. Oh, iya, iya, iya. 10% dari 320. Kalau cuma 100 menurut gua ke 32 probabilitas dia kepilih tinggi. Tinggi ya, Kalau karena 320 kan berarti udah masih dikit yang kualitas pakai- sudah mantap. Tuh, kata CEO masih ditunggu sampai berharapan Iya. 320 Dan biar nanti hadiahnya terkurasi. kita naikin ya. Berapa sekarang hadiahnya? Jadi total 115 juta. Toh, 115 juta. Iya, jadi pemenang pertama itu totalnya akan dapat 50 juta 500. Woi. Tiap babak itu kalah menang dapat duit. Oh, berarti oke gitu udah daftar semua. Iya, karena ada sponsor, Heeh. jadi kalah menang dapat duit. Itu match fee-nya lah ibaratnya ya. Ya, kalau nggak ada sponsor, gue pengen bikin kayak Squid Game. Oh, Bener-bener singkirin. bunuh-bunuhan langsung di situ ya. Ini pasti Oki, Afif daftar semua pasti bersaya. Atau mungkin Papi Ropan udah 2 kali tampil. Iya, nggak mau ikut. Ini juga lucu juga salah Papi Ropannya. Ditunggu ya sampai nanti 15 Rainbow Oktober. lagi muncul. Siapa? Jadi Ramu siapa sebenarnya pertanyaannya? Masih bertanya-tanya Iya, Jebret iya, Media. iya, Jebret Tim. Oke, kita tunggu sampai 15 Oktober jam 12 malam, masih ditunggu sama CEO sampai 320 lah, mudah-mudahan harapannya. Dan kita lihat dari Liga Champions tadi malam, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang ditunggu kekalahannya, tapi ternyata berhasil dramatis menang. Ada Manchester United yang kemarin akhirnya kalah di beberapa pertandingan sebelumnya, sekarang akhirnya bisa bangkit. Sepertinya banyak yang mengharapkan ini berakhir dengan seri gitu kan, karena lawan Villarreal di laga-laga sebelumnya selalu seri 0-0, 0-0, bahkan di Europa League kemarin final 1-1 berakhir penalti, dan sekarang akhirnya dia bisa menang last minute. Jadi kalau langsung masuk pembahasan pertandingannya gitu, di babak pertama MU yang katanya punya skuad mahal, punya banyak pemain bintang, kok nggak bisa berkembang, Papi Ropan? Lihatnya gimana di babak pertama terutama ya, dengan 4-3-3-nya? Iya, saya pikir memang ini agak sulit mereka di babak pertama. Ini menjadi milik bagi Villarreal ya. Ya. Bahkan Scott McTominay kemudian Pogba itu tidak mampu berbuat banyak kalau bicara di babak pertama. Ya.
kalah dengan Etienne Capo di sana, Ya. Tringueros, Dani Parejo, Parejo. yang lebih banyak menguasai permainan. Bahkan Villarreal bisa mencetak lebih dari 1 gol sebenarnya. Iya, di babak harusnya di babak pertama tuh ya. Harusnya mereka bisa ngebut, bisa Kalau gas De di Gea babak nggak mainnya pertama. bagus, Kalau ya. mereka bisa mendapatkan 2, ini bahaya dan bisa habis MU kan. Tapi karena 1 dan memang beruntung ada sedikit lumayan lah penampilan dari De Gea ya yang bermain. Memang agak masalah ya ketika mereka tidak ada Maguire ya. Bisakah memang walaupun ada Lindelof di belakang, Ya. tapi memang kelihatan sekali. Untung di babak kedua mereka masih bisa bangkit dan dengan gol Teles itu yang membuat Ya. mereka lebih enak lah, Ji. Gimana, Len, lo ngelihat MU katanya ini dengan skuad dengan tambahan beberapa pemain nih, walaupun katanya kalau fans MU mungkin bilangnya masih kurang DMF lah, tapi kan dengan skuad seperti ini harusnya udah mewah. Kenapa nggak bisa menampilkan permainan yang sesuai harapan dan juga selalu bisa unggul lebih dulu? Dia mainnya harus geragas dulu, dicetak gol duluan baru nyetak gol. Gitu. Ya yang penting itu kan bagi fans MU hasil akhir menurut Nah gue. sekarang ya, Bukan masalah permainan Betul. gitu. Jadi kalau ada yang berusaha menjustinkan diri bahwa yang penting permainan, menurut gue bullshit lah. Bukan justifikasi Kalau ya. untuk MU ya. Iya, iya. Karena bagi MU sekarang yang paling penting untuk nge-kick fans-fans lain adalah hasil Juara akhir dulu, ya. ya. Mau dia pakai bet apa itu istilahnya kalau main bet Negatif. ugly win. Ya, ugly wins, Mau ya. ugly win atau apapun yang penting menang. Negatif Nah football, kalau ya. lu nanya yang kemarin, Villarreal kan ini tahu sendiri waktu Ya. itu sampai adu penalti kan. ada penalti. Artinya dia final. udah tahu bagaimana pendekatan waktu itu juga oleh pelatihnya kan. Masih oleh. Iya. Ya berarti kalau Iya. nama besar orang nggak ngikutin mungkin mikir ya harusnya MU dengan gampang bisa menang Iya, dengan iya. yang lu bilang tadi nama-nama pemain yang Betul. ada. Tapi kenyataannya Villarreal kan udah tahu bener bagaimana menghadapi United. Problemnya adalah tadi inilah perbedaan kualitas juga ketika sebuah tim nggak bisa finishing secara efektif. Kalau dia bisa killing the game duluan, mungkin ceritanya bisa berbeda. Tapi balik lagi tadi ke MU, gua rasa balik lagi ke yang ini sih Ji. Bagi gua semua tuh yang penting sekarang gimana bisa memberikan yang bola itu ke Ronaldo. Nah, Poinnya iya, tuh di iya. situ bukan mengeluarkan yang terbaik dari mereka masing-masing. McTominay tadi, Pogba, ada Fernandes, ada semua di situ. Tapi gimana maunya Ronaldo itu yang gue rasa pemain tuh segan untuk menampilkan yang mereka juga bisa lakukan sebenarnya. Nah ini kan yang sebenarnya ditunggu-tunggu dengan adanya Sancho, dengan adanya Iya. Bruno, dengan adanya Pogba Main gitu. bareng kan? Iya, ada crossing yang enak gitu untuk memberikan supply yang mateng buat Ronaldo. Tapi kita nggak ngeliat itu buat Iya, Ronaldo. saya pikir di babak memang pertama. agak beda ya Ronaldo pada yang lalu pada dulu dan sekarang. Kalau dulu kan Ryan Higgs, Scholes, Ya. Carrick yang sekarang jadi asisten pelatih oleh. Rooney itu dulu selalu bahkan, Rooney. Tevez itu memberikan bola tuh banyak memberikan ruang kepada seorang Ronaldo. Nah, sekarang kita lihat itu tidak ada. Itu yang membuat saya pikir di babak kedua Ole berpikir keras untuk mengubah gaya permainan Ole mereka. mikir keras tuh, Iya. kata Papi Ropan Kita ya, bisa mikir melihat keras. bagaimana dia Pas-pas bisa ya. mengubah permainan mereka untuk bisa menang karena dia hanya punya 15 menit ketika 1-1 untuk bisa mengubah keadaan. Ya. Karena Ronaldo bekerja sendiri, mungkin hanya ada Fernandes yang tahu karena sama-sama Portugal, Ya. sama-sama bermain di timnas yang bisa memberikan ini, tapi dia tidak memiliki seperti yang dulu-dulu yang saya katakan tadi sehingga kita lihat bahwa Ronaldo bekerja yang sangat keras. Itu aja saya pikir. Tapi kalau gue Ya. sih, Ji, melihatnya justru memang bukan Solskjaer-nya, bukan Olenya. Ini tentang Ronaldonya. Iya. Oke. Ronaldo tuh sampai gendong Olenya juga. Iya. Bukan cuma gendong pemain-pemain lain. Gendong pelatih. Dia ikut gendong pelatih, makanya ketika dia cetak gol kan lo lihat juga ekspresinya Ole kan. Ole Di langsung presscon lega juga, banget ya. di presscon juga dia ngomong kan kalau lo sampai kasih Ronaldo ruang pasti gol. Iya. Ya tai lah. Ya, sorry. Ada Pak Wandi di situ ya. Bukan maksud gue, ya iyalah, udah gol. Iya, iya, iya. Lu ajar ngomong begitu. Coba menit 95 dia Beda nggak cerita. gol. Nah, lain lagi. Beda Beda lagi cerita. tuh skripnya kan. Iya, iya, Jadi iya. gua agak berbeda sama Bang Ropan tadi bahwa dibandingkan juga dengan waktu-waktu yang dulu bisa dibilang kan posisi Ronaldo juga beda. Iya, dulu kan di winger ke lebih winger. banyak. Iya, ya. sekarang kan dia baru di masuk. Madrid Nah, juga sekarang baru kan geser. dia masuk gitu kan dan ketika emang tadi tidak sama gaya-gaya yang diinginkan oleh Ronaldo ya ini memang belum pas aja mainnya belum pernah bareng dan lu sekali main sama Dewa gitu kan gimana sih rasanya Iya, kan? iya, iya, Yang iya, aduh iya. gue takut salah ngoper nih segala macam. Sekelas mereka pun gue rasa masih begitu. Iya, iya. Satu lapangan sama Ronaldo. Mungkin bedanya kalau di PSG Messi udah disuruh jongkok di bawah, suruh tiduran. Nah, coba di Kalau sini mau Ronaldo nggak dia? Enggak mau dia masih Ronaldo Makanya, kayaknya nggak enggak ya. mau dia di sini. Enggak sampai Ya. segitunya ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya di babak kedua ada pergantian jitu ya. Terlepas mungkin dari Ya, Pak golnya Jesse. Teles ya. Itu golnya Teles mungkin membuat moralnya pemain MU lebih naik gitu. Tapi dengan ada pergantian late substitution, ada Lingard di sana, Matic dan juga Cavani, itu berarti menunjukkan sebenarnya Ole cukup reaktif, nggak benar-benar miskin taktik
taktik yang dibilang orang-orang dong. Saya pikir titik balik mereka bukan soal pergantian juga. Oke lah ada pergantian. Kalau titik balik mereka di Teles. Oke. Dia bisa membuat gol dengan tembakan first time kaki kirinya, itu yang membuat mereka termotivasi. Kan di awal-awal mereka ketinggalan semua. Shot on target juga kalah, shooting juga kalah, penguasaan bola. Nanti di babak kedua baru mereka berbalik. Dan kita lihat bagaimana bisa Nemanja Matic masuk. Ini mereka tidak punya orang yang bisa mengatur ritme di tengah. Iya, megang tempo Pogba nggak ya. bisa, McTominay nggak bisa. Hanya ada di Matic. Memang Matic kan larinya kurang bagus, ya tidak cepat. Tetapi bisa mengontrol permainan, bisa nahan bola. Iya. Itu yang dibutuhkan oleh MU dan Ole tahu ini. Ole bisa memasukkan Dan seorang Nemanja Matic. Ya. Gue setuju bukan dari pergantian, lagi juga kalau lu main cuma ngandelin reaktif gitu. Ya kali deh lu lagi ketinggalan atau apa lu masa nggak bereaksi. Tapi kan sering, Ole juga nggak Ya bereaksi akhirnya lama dia gitu kan. mengakui itu kan. Gue juga dengerin di beberapa podcast ya, yang orang-orang bule, gue nggak dengerin podcast dalam negeri ya, Oh, iya, yang bolanya. iya. Itu bahwa dia pun memang mengakui, orang pundit luar negeri pun mengakui dia ini memang selalu Mendengarkan. nunggu, Iya. baru dia mencoba kontra strategi. Kontra-strategi. Bukan justru dia membuat lawan mencoba mencari kontra strateginya sama dia. Iya. Jadi terbalik. Nah, Iya, iya. Teles, kalau dia bisa cetak 3 gol dalam seumur hidupnya, pernah begitu nggak? Ya, itu dia. enggak sih ya. Kalau sekeren- memang ya, iya, sekeren berarti itu kemarin nggak. bukan kebetulan. Iya. Tapi Tapi kalau nggak sekeren itu. Nggak Iya. pernah iya, nyetak maksud gol. gua, lo bicara Coutinho, lo udah Iya. tahu cut inside masuk. Oh iya, itu iya, Coutinho. hafalannya, Lo ngomong Robben. Robben, tak tok tok tak masuk itu Messi, Robben. ya, hafalan. Nistelrooy nomor 9, tak 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 di dalam kotak, masuk, pasti gol. Kalau kemarin lo milik. Iya, iya. Lu benar-benar. milik, jadi emang ya pas dapat. Spekulasi nih. ya. Toh abis itu lu tetap satu sama. Iya. Ya. Baru 95 milik yang kedua. Iya. Jadi bukan emang benar-benar bukan karena strategi, bukan karena kehebatan Ole, bukan karena Jesse Lingard. Lingard udah begitu, emang dia kalau nggak ngoper Ronaldo nggak dipukulin. Ya, iya juga sih. Hah? Udah begini, Ronaldo coba lu Tapi nggak dioper. kemarin Greenwood nggak ngoper yang dilawan Aston Villa kan? Ya makanya, Iya kan? bener Itu nggak? udah dimarahin Iya, berarti. Iya. Lah Lingard kan di lawan Young Boys bikin kesalahan kan? Iya, 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 dia yang Dia blunder ke masa mau belakang. bikin Blundernya salah di lagi? situ. Mending gua oper kalau sampai nggak gol Ronaldo yang salah kan? Iya, iya, iya. Iya bener sih. Iya. Buang bala ke Ronaldo. Ronaldo udah dia golin, dia tetap dapat asisnya. Iya, iya, Coba benar. kalau ditendang nggak gol, mati lu. Mati dia jadi Lingard lagi menjadi headline ya. Iya, Bruno gagal penalti kan, Ronaldo selamat. Ini sekarang Lingard gagal lagi, bukan karena Ronaldo, semua bukan karena Ronaldo. Di mata fans MU. Oke, tapi kalau kita ngomongin ini kan menang lawan Villarreal hanyalah 3 poin gitu ya. Masih banyak Nggak bisa loh. Ronaldo di presscon ngomong, karena gua nih hari ini jadi pandit komputer. Kan gua dadakan diminta di sini. Sama. Karena gua nonton Squid iya, iya, Game sampai Squid setengah Game. 5, sampai Keren lupa Squid gua Game. ada. Keren Squid Game Nggak, beneran. nggak jelek. Ah, keren ah. Mending Money Heist lebih masuk akal gitu loh. Ini mah apaan sih? Nah, jadi dia bilang kan, gua kalau sampai nggak menang malam ini, Ya. United akan kesulitan untuk bahkan lolos dari grup. Iya, Tapi karena pasti. karena Itu gua benar. karena bisa menang, Membuka peluang. kita buka peluang. Terus ditanya lagi kan, wah makanya lu fans United sampai nungguin lu kemarin. Untuk itulah gua ada di sini. Iya, untuk untuk itu membuat gua balik sejarah situ. lagi. Itu jawabannya. Tapi kan balik lagi. penting berarti 3 poin. Di tahun lalu dia Iya, ketemu penting. PSG, ketemu Leipzig itu bisa menang, malah kejutannya justru lawan Başakşehir yang katanya Başakşehir, tebak betul, kalah dengan Iya. dengan skor yang begitu gitu kan. Terus Iya. juga ada Oh, yang lawan awal 2 lu menang terus. Iya. sombong yang itu sombong kan. itu kan, yang grup neraka nih gitu kan. Nah ini kan justru ketika dia lawan Villarreal menang, dia masih harus melawan Atlanta di sana dan juga kemarin masih harus juga melawan Young Boys lagi yang kita nggak bisa remehkan. Kita lihat tim-tim kecil sekarang, Sheriff bisa ngalahin siapa, Madrid, terus juga Young Boys bisa menjadi kalah buat MU. Iya makanya Young Boys peringkat 1, artinya kan sebenarnya ini baru 3 poin yang awal buat MU belum bisa lega juga. Baru kan 3 sebenarnya. poin, tetapi ini krusial. Ini penting karena mereka bermain di kandang Every point di is Old ini Trafford. ya. Kalau mereka jangankan menang 3 poin, dapat 1 poin aja saya pikir akan berat. Oke. Karena yang mereka terima berikutnya nanti ada Atalanta. Atalanta dulu. Atalanta tidak mudah, dia kalahin Young Boys. Iya. Jadi saya pikir ini 1-0. sangat sulit. Itu yang membuat mereka bisa dapat titik balik di menit 75 ada pergantian pemain, walaupun bukan sebuah strategi, tapi saya pikir bagus mengembalikan Ronaldo mungkin agak ke wing, memasukin Cavani yang masuk. Iya kan? Ya. Kalau pergantian Lingard itu sudah agak berbau terlambat karena sudah 3-4 menit terakhir Ya. yang dimasuk Lingard waktu itu masuk ya, dengan Fred Ya. yang masuk. Tetapi kan justru dari 2 pemain ini gol itu ada. Benar, Ke Fred Ronaldo. jadi bek kiri. Bahkan Fred yang membuat crossing. Iya, crossing sebelum cantik. tiba pada saat ada Lingard di situ Lingard kan di dan sana. memberikan umpan kepada Ronaldo dan memang gol. Ya. Coba kalau tidak ada 2 itu. Jadi saya pikir ini penentuan. Jadi mereka bukan soal ini 3 angka penting. Ya. Jangankan 1 angka itu berat buat mereka. Akan sulit kalau mereka ke Villarreal dapat 1 angka kemarin habis. Tapi kalau kalian melihat permainan MU so far di Liga maupun di Champions League, kalian yakin nggak sih dengan MU sepak terjangnya musim ini dibawa oleh akan bisa meraih Kalau sesuatu? saya di UCL agak berat kita melihat. Kalau di Karena ada Liga Bayern Munchen ya?
Liga bukan cuma Bayern Munchen. Karena kan kekuatannya Belum merata. sampai ke Munchen. Belum sampai Iya, ke Munchen jauh kekuatannya ya. kan merata di Inggris Iya, itu di kan grup aja belum ada tentu lolos City, ya. ada Liverpool, Iya, ada Chelsea. Chelsea. Itu nggak usah bicara yang lain. Itu Iya. lawan-lawan dia calon bakal lawan MU juga Iya, kalau lolos benar. ke fase gugur ya. Itu berat. Kalau Munchen itu kan dilihat permainan dia bagus di Oh atas. ya, mantap dong. ya Munchen ya. Iya, nggak usah bicara Madrid Tapi dan kalau Barca. di Liga Iya kan? dan satu piala domestik ya mungkin nggak dengan permainan kemarin semenjana, maksudnya susah banget menunggu permainan yang memang nggak bikin fans MU deg-degan gitu kan, bahkan kemarin di Piala Carabao aja kemarin tersingkir. Di Liga kita juga kemarin baru kalah sama Aston Villa. Lu melihat apakah MU bisa menjadi pesaing kuat juara musim ini dengan permainan seperti itu? Selama Ronaldo main, ini menurut bisa. gue bisa. Bisa jadi Karena pembeda ya. lagi-lagi it's all about Ronaldo. Karena gue lihat kemarin tanpa Ronaldo gue rasa United tetap akan yang masih 2-3 tahun lalu lah. Tapi begitu ada Ronaldo ada faktor Agak beda. X. Faktor X ya, kayak Yang kemarin ya pemain contohnya. meleng dikit bisa jadi gol. Lawan meleng dikit bisa jadi gol. Terus juga kepercayaan diri teman-teman yang lain bisa lebih disiplin, bisa lebih naik karena kehadiran Ronaldo. Dan ini yang memang jadi PR dari kayak termasuk kemarin, maksud gue gini, Ronaldo kan udah sekian kali melakukan gol di menit terakhir. Betul. Iya. Nah, percuma lu bisa pertahankan 90 menit, tapi lu malah nggak kasih waspada di menit 90 Ronaldo. plus gitu loh. Nah, walaupun ngomong gampang, tapi Iya, maksud iya. gue itu kan sering terjadi. Yang tadi gue bilang kayak Teles. Iya, iya. Kalau Teles Belum backnya tentu. lolos karena jarang dia Iya, iya, begitu. iya, Mungkin dia jarang-jarang. nggak diantisipasi untuk tendangan kayak gitu. Betul. Tapi, Dan mungkin nggak akan pernah dilakukan lagi. ya di latihan Sepak bola. aja dia nggak pernah Jarang-jarang lah mungkin. ibaratnya. Cuman pas Iya. keluar di lapangan. Nah, Ronaldo udah tahu sering late equalizer begitu. Itu yang harus menurut gua nanti tim-tim Liga Inggris Harus kayak pasti. Champions League kayak Fokus 90 menit ya. harus masuk. Makanya waktu dia lawan yang Bus diganti kan? Iya. Bagi Diganti. gua Ganti terus sama itu Bruno. kesalahan tolol maksud gua. Karena Ronaldo nggak usah ngapa-ngapain aja ya. Iya. Lu berdiri-berdiri aja. Tiba-tiba 90. Lu ingat gak Portugal lawan apa tuh waktu itu jadi 3 gol di menit 85 sampai 92 Oh iya, iya, yang di Piala Eropa. Iya, Piala Eropa. Iya kan? Duh, lupa lawan apa Sebenarnya tuh. kan dia lari-lari doang. Begitu dapat momen ya gol. Langsung gol. Kehadiran dia aja udah bisa bikin orang tuh harus jagain dia Ya, segala macam. Makanya jangan pernah gantiin dia dah. Menurut gua. Nah itu mungkin benar kalau kata Valen, pembedanya mungkin dari MU musim lalu adalah yang bisa kasih killer blow bahkan di saat-saat Iya. krusial itu nggak ada tahun lalu. Yang mungkin dengan ada Ronaldo, MU bisa sedikit mendapatkan hasil di musim Dan ini. kita kan nggak pernah tahu Ji kalau dia tipikal striker jahil yang kalau ke juniornya dalam kotak penalti Iya, iya, iya. apanya disentil lah, apanya dia maki-maki Tuing, lah, ya. apa ya kan misalnya apalagi bek Portugal misalnya Iya, kan. iya, kemarin. Dulu kan orang terganggu konsentrasinya itu yang kita nggak pernah tahu secara teknis kan itu dilakukan oleh pemain-pemain. Benar. Ukurannya kan juga saya pikir musim lalu bagaimana Ole bisa membawa tim ini ada di 4 besar. Bukan 4 besar saja, di Peringkat peringkat dua. kedua tanpa Ronaldo. Iya. Ronaldo. Sekarang dengan Ronaldo harus juara dong. Ya. Harusnya. Harusnya kan? Masalahnya Harusnya. udah ada Tuchel. Hah? Sama Klopp makin bagus lagi. Betul. Jadi itu kemarin memang karena faktor X. Tapi kan tambah 3, ada Varane, ada Sancho, ada Ronaldo. Jadi itu agak udah lebih ngotot baik. kalau ngomong udah lama nggak ngotot. Iya kan? Sudah ada 3 itu jauh lebih bagus saya pikir harus juara mestinya. Itu emang Itu dia. bapaknya Iya harus kan? saya pancing baru Itu. ngomel-ngomel. Iya, jangan. Kita harus lihat nanti seperti apa, apakah MU bisa kembali meraih konsistensinya di bawah Ole atau justru akan kembali bikin fansnya deg-degan tiap weeknya. Kita pindah ke tim Inggris lainnya yang juga kemarin kalah saat bertandang ke Turin. tapi sorry Ji, gue koreksi kalau gue salah. Tapi dia kan kalaupun kalah nggak pernah yang emang udah dari menit 70-an kalah kan? Siapa? Ya lo sama Aston Villa menit akhir kan? Ah, Yang Boys juga yang bos kan yang menit Kesalahan, akhir kan? kesalahan. Iya, enggak, agak- ya. Menit akhir Yang dong terakhir yang yang Lingard ya, Iya, Lingard maksud itu. gua, Lingard toh terakhir, lu juga iya. kalahnya. Belum pernah yang emang dari menit 70 udah ketinggalan lu bakal kalah. Tapi kan dia sering kebobolan duluan jadinya ya. Tapi kayak kemarin. kalah lu selalu kalah mepet. Iya, ya, Walaupun mepet-mepet. kalah. Jadi Belum yang kalah tenang-tenang aja dibantai. fans lu. Tapi untungnya cuma 1, Ji. Kalau sampai kebobolan 2 kali habis. Iya, Iya, Untungnya makanya cuma itu maksud gue. ketinggalan cuma 1. Kan Kayak coba lawan ketinggalan 2. Tottenham tahun lalu lah. Yang dia diuji hancur. MU bisa nggak dia balik dengan ketinggalan 2? Nah, Ya, kalau gitu. satu mungkin masih bisa dikejar. Kalau Kalau satu dua udah masih sulit bisa. ya. Itu dia dari fans seperti juga yang kalah 1-0 juga di kandang Juventus. Tapi sebelum kita bahas pertandingannya, kita lihat dulu langsung liputannya dari Turin bersama Jeremy. Ini dia. Ya, jebret tim ini udah di stadion buat pertandingan Liga Champions nanti malam, Juventus melawan Chelsea.
Ya, Jebret Team, pertandingan udah habis, ya, dimenangkan oleh Juventus ya. Memang Juventus biarpun main bertahan, tapi hasil akhir tetap 1-0 dimenangkan Juventus. Memang Chelsea yang memegang kendali pertandingan sih. Tapi memang pertandingannya seru banget. Dan ya, sekian laporan dari saya, Jerry Michael, langsung dari Juventus Stadium Torino, Italia. Itu dia laporan dari agen Jebret Media, Jekyll alias Jeremy Ekel di Allianz Stadium Turin. Langsung, apalagi dia penggemar Juve, nonton timnya langsung menang di kandang tuh udah kayak surga banget yang gue belum pernah rasain. Ya udahlah, cita-cita aja. Nggak usah ketawain sih, oh. Ko Andi, tolong Ko Andi. Oke, kita langsung ngebahas Jadi Juve. apa, Saywar United. Sekalipun kalau Travis belum pernah. Masa? Belum, Bang. Jadi dulu Pak, saya mau berangkat Pak. Cuman waktu itu duitnya disuruh mau berangkat atau mau buat nikah. Gue tabung buat nikah. cobalah kirim akhirnya. dia lah, cobalah. Keluarga lebih berharga. Travis aja belum Belum pernah tahu. tahu kayak cakung. Dia terlalu Sponsor, ya Allah sponsor. Daerah pinggiran belum tahu. Udah, nggak usah ngomongin gue yang belum call Trevor. Mungkin ada yang mau endorse yang nonton ini. Bantulah sumbangan dana, enggak lah. Bercanda, mungkin mau saweran boleh. Kita ngomongin Juventus lawan Chelsea. Sebelum kita ngebahas Juventusnya sang tuan rumah. Ini Chelsea artinya 2 kekalahan beruntun dari kemarin melawan City dan sekarang melawan Juventus. Ini melihat permainan dari Chelsea ada sedikit penurunan bahkan dari cara dia konversikan peluang, cara dia meng-create chances dan juga cara defense-nya udah mulai sedikit retak. Dulu kan biasanya solid banget defense-nya dan counter kuat. Sekarang dua-duanya kayak kelihatan mulai menurun nih. Kenapa, Ada Pipi? apa dengan Ada apa di Chelsea? balik itu, Pi? Kalau bisa melihat kemarin, Anda bisa melihat sedikit ya. 16-18 tembakan ya. Lawan dia lebih unggul sebenarnya, tapi hanya 1 on target. Betul. Mana bisa hanya 1 on target? Ya. Iya kan? Penguasaan bola sampai 74%. Ya. Ya dibandingkan dengan tuan rumah. Tapi mereka tidak bisa menang. Nggak Corner efektif, sampai ya. 8, Juventus cuma 1. Ya. Tapi kan itu hanya angka-angka di atas kertas Betul, aja. setuju. Hasil akhir juga yang harus menentukan. Ya, 3 ya. poin dari Juventus. Banyak yang mengatakan, termasuk saya juga meyakinkan bahwa mereka bisa menang di saat Dybala nggak main bersama Morata. kan? Betul. Anda bisa Nggak ada melihat bahwa striker lini depan utamanya. Juventus bisa dilihat. Mereka nggak, Moiskin nggak dimainkan lebih Dua awal. jebolan Kulusevski nggak ada. Fiorentina ini kan, Chiesa dan Guadrado yang Bernardeschi. biasa bermain bek kanan itu sampai didorong sampai ke atas ya Iya, untuk bisa berhadapan dengan Bernardeschi dan Chiesa. Coba false nine yang dimainkan oleh Allegri. Iya, iya. Samping susahnya mereka bisa itu. Mestinya kan ini Chelsea bisa menang. Iya, iya. Dengan kondisi Chelsea yang aman kecuali Kante ya. Di atas Kalau Kante kertas yang ya, bermain di atas kertas. Dan Saya Mason Mount meyakinkan. juga nggak ada ya. Mason Iya, Mount. tapi kan karena bisa melihat bahwa mereka lebih bagus dari kedalaman skuad kalau bisa melihat di sini kan. Betul. Secara kedalaman Chelsea. iya dibanding Juve ya. Permainan juga For sure mereka di itu. atas kan, laporan juga dari agen kita kan dia mengakui sendiri bahwa permainan Bertahan Juventus. Iya, Juventus counter attack aja, counter attack. Tapi memang itu yang harus mereka lakukan kan, hasil akhir juga 3 poin. Itu yang gua bilang. Yang mereka butuhkan 3 poin. Jadi apapun orang nggak akan melupakan penyerangan. Tapi kalau bicara dengan Chelsea memang ini yang harus menjadi PR bagi Thomas Tuchel. Oke. Ada apa sampai 180 menit termasuk dengan City tidak boleh membuat gol, tidak, jangankan menang kalah. Nggak bisa bikin gol. Nggak Iya, bisa, iya. ya. Nggak bisa bikin gol. Dan dalam 2 pertandingan Iya. itu sama City dan lawan Juve. Juve cuma 1 on target. 1 on target. Bahkan di City nggak ada satu target sama sekali kan. Iya, itu dia. Itu kan menjadi pertanyaan saya bikin, ini ada apa nih Tuchel ini? Harus menunggu. Padahal lini serang mereka bagus. Oke. Ya kan? Lini serang bagus. Pertahanan apalagi oke. Ini ada kritikan dari Conte terkait untuk Tuchel terkait penggunaan Lukaku gitu. Jika Anda memiliki penyerang tengah sekali berLukaku, Anda perlu mainkannya dengan tepat dan saya rasa Chelsea belum menemukan cara untuk menggunakan. Kalian setuju nggak? Karena Conte pakai Lukaku di Inter di Eropa juga nothing gitu. Emang ini menurut kalian apakah justru adanya Lukaku di Chelsea mengubah gaya mainnya Tuchel yang mau nggak mau ya harus bolanya lebih banyak fokus ke Lukaku dibanding tahun lalu yang memang nggak ada striker nomor 9 ya, gimana lu ngeliatnya? Kalau gua awalnya sebelum ke sana jawaban gua adalah kalaupun Jorginho main di Inggris ternyata dia nggak bisa menang lawan Itali.
Ya, di final Piala Euro. Ya, ya. Karena ini kan tim Inggris akhirnya harus mengakui keunggulan Italia juga kan. Nah, baru tahu lah Jorginho ini ternyata ketemu teman-temannya itu susah ya katanya gitu. Ketemu tim Italia susah Iya ya. dong. Dan dia baru akhirnya menyadari tanpa gua pun kayaknya Italia udah jago nih. Jago. Gitu. Jadi janganlah samakan dia sama Messi. Gitu loh. Jadi memang itu gak sebanding. Jorginho itu terlalu dilebih-lebihkan menurut gua. Sampai memberitakan bahwa dia dulu untuk latihan harus ada di camp, makan apa. Pemain bola semua awalnya susah kok. Ya. Yang udah tajir tuh mungkin Ryuji lah. Padahal biasa aja ya. Sama Arthur Irawan. Kalau yang cerita dulunya susah jadi pemain bola, ya itulah. Banyak, Pemain itu ya. bola nggak usah lah terlalu dilebih-lebihkan. Padahal Jorginho biasa aja ya. Biasa-biasa aja ya. Gue biasa aja. Biasa aja. Nah, bicara tentang pertanyaan Panji yang gue akhirnya lupa tadi. Lukaku. Ya konten ini mau meramaikan berita lah. Oh iya. Ya Nggak karena mau lumayan lah itu ekstensinya mantan hilang. klub gua angkat dikit sambil gue sentil-sentil karena kan yang bisa memanfaatkan itu menurutnya dia kan itu Konten, dirinya. iya. Karena Lukaku kan menurut catatan pandit komputer saya Asik. di menit-menit akhir itu kan dapat 2 peluang. Iya, Ya. Yang artinya sebenarnya bukan masalah penempatan pelatih dalam posisi dia Tapi atau cara masih- memainkan teman-teman yang memberikan pemainnya. servis. Tapi finishing dia malam kemarin lagi bau. Iya, Kan kurang gitu begitu aja. bagus. Jadi gua sih agak nggak sependapat sama si ini dan seorang Conte. pemain ketika level dia ketemu sama Tuchel yang udah Iya. jelasnya terbukti. Bagi gua sih dia harus bisa penyesuaian juga, nggak Iya. bisa yang mau matok gimana cara gaya main gue gitu. Toh dia tetap jadi target man kan. Iya, iya, iya. Di Chelsea awal-awal menjanjikan juga waktu Iya, datang Di pertama Liga sih bagus. masih oke, Sama di Liga kali. masih Di Liga oke. oke, bagus, menjanjikan Emang sekali. backnya ini loh. Iya. Back Itali, Back gitu. Itali. Itu back juara dunia Dia kan. nggak bisa, Kipernya apalagi waktu Szczesny lagi. Chiellini masuk kan. Chiellini masuk kemarin menjadi 3 kan bersama Bonucci dan De Ligt kan. Makin lebih sulit. Iya. Ketika Chiellini masuk babak kedua, sulit untuk bisa menembus. Jadi Inggris agak berat kok ketemu Italia ya. Ya. Iya itu kalau Ini kita bisa lihat. analisis singkat gua dan yang golin pun golden boy-nya Itali. Iya. Chiesa. Yang diincer Chelsea kan. Iya, Chelsea juga. diincar oleh Chelsea, Federico Chiesa. Tapi lo kalau ngelihat Lukaku itu kan di MU, di Inter pun ketika di match-match krusial sering hilang gitu kan. Kita tahu di Siapa final Lukaku? di final Europa League itu sama Inter juga ngilang gitu kan. Terus juga di semifinal sama MU juga ketika di momen-momen krusial sering hilang. Bahkan di tim-tim big match pun, di big match di Premier League maupun di Serie A pun sering hilang. Kecuali ya lawan Milan mungkin oke lah, karena mungkin lawannya bukan kayak Juventus ataupun di Premier League. Kalau menurut Papi ngeliat Lukaku di partai-partai big match ini emang sering hilang gak sih? Iya, memang itu ya kenyataan. Tapi kalau waktu dia di zaman Conte, dia bicara dengan Conte ada situ, ya, dia tertolong di sini karena di sana ada Lautaro Martinez. Dan juga Serie A kan sebenarnya nggak seberat Eropa dan juga Premier Betul, League sebenarnya. apalagi kan? di Inggris kan lebih ketat. Betul. Tapi itu karena kalau dia hilang di sini, masih ada bantuan dari Lautaro Martinez. Dan Ya. lini kedua mereka jalan, ada Barella, Sensi, yang bagus-bagus. Jadi di sini nggak ada bantuan dari Werner, Ziyech itu nggak sebagus Lautaro. Kurang lah, kalau semua akan ke Lukaku, bola-bolanya akan ke Lukaku. Mereka lebih mengandalkan Kovacic, Jorginho, Kante, yang ada. Nah bisa melihat Ziyech ada di sana apa gunanya? Timo Werner apalagi walaupun dia Jerman ya. Nah, Saya nggak setuju. Ini udah ada Mendingan dia cepat-cepat kabur. udah ada banyak kritikan. cocok, nih. kan? Nggak cocok dia di sini. Dia cepat harus dilepas. Leipzig. Iya mungkin ke Leipzig atau ke Munchen kemana ke Dortmund dia balik Tapi atau kalau- barter dengan Haaland tukar Kalau gitu kan. Werner mungkin masih banyak yang membela Ntar karena dulu, dia tapi gue tadi masalah Lukaku sebelum ke Werner, ini lagi-lagi bukan tentang dia nggak kelihatan, Ji. Ini tentang Timnya emang yang- begitu big match, begitu ini pasti kan ada perhatian khusus. Oh, pasti di marking Buat dong. pemain kayak Iya. dia. tapi kan gitu, ketika sehingga- pemain yang dibilang world class harusnya bisa step up ketika ya Ronaldo gitu, Lewandowski, Messi bisa step up di laga-laga krusial gitu kan, nggak cuma di laga-laga lawan West Brom, laga-laga lawan yang memang cepu-cepu Iya gitu kan. benar-benar, tapi kayak Ibrahimovic, Iya. dia kan selalu dianggap gagal di Liga Champions. Champions League kan gitu loh. Tapi kan apakah itu berarti Ya, dia nggak pemain- punya kemampuan? Nggak juga juga. gitu loh. Ya. Tinggal memang bagi gue sih masalah waktu karena untuk dia bisa memang harus mengalahkan mitos itu berarti dia harus cetak gol menurut lo partai-partai gede ketika dia tetap dijaga ketat kan. Ya, menurut gue sih dia jauh lebih jago dah. Menurut gue sekarang ya Iya, dibandingkan dibanding dulu Iya. awal-awal ya. zaman-zaman ada progresnya lah Di kelihatan. MU sama Jauh. Iya pas di MU coba. Pas di MU jauh Masih menurun. juga terlalu overweight juga waktu Begitu itu. ke Inter lah kok jadi jago. Di bawah Conte. Dibawa Karena juga balik mungkin ke sini. kelasnya Serie A mungkin secara gap sama papan bawahnya nggak sejauh Premier League mungkin ya, sama kualitas papan atasnya. Gua nggak tahu deh. Tapi, kalau tapi melihat- minimal tuh 6 sampai 7 klub kan tuh persaingannya ketat. Iya sama bertahannya kan kuat. Iya, Anda bisa melihat Juve, 2 Milan, Tapi kan Inter dan Juve Milan. terlalu lagi hancur, Pi. Iya, Ya kan? hancur-hancuran tapi Nomor masih bisa peringkat lolos 4. juga kan Iya, akhirnya oke. ke 14. Bukan maksudnya persaingannya, Oh, iya, kalau bisa persaingannya melihat cukup ketat. Juve 2 Milan, Atalanta kan bagus-bagus, Napoli, Iya. ada 2 Roma kan, Roma Iya, sama Lazio. Lazio. Artinya itu ada Fiorentina. Iya. Jadi cukup tuh 8 klub itu Untuk bisa persaingan tuh
tinggi loh, kuat. Itu saya pikir. Ada Jadi, siapa lagi? Sebut aja semua klubnya lama-lama. ya kan ada Bologna, ada Verona, Cagliari, kan semua ada di sana. Dan baru kalah 2 kali ya, lawan City wajar, lawan juara bertahan, juga lawan Juventus yang memang juga Nah, di Italia sangat kuat. itu. Kritikannya udah sangat besar, terutama terhadap pemain individunya. Bukan kritikan, Apa? Ji. Mereka dengan kapasitas menurut gua ya, pemain yang ada terlalu gampang kemarin dapetin semua. Oh iya, yang di awal lawan Tuchel Dapat kan. Champions League. Ya. Dapat apa lagi sih dia kemarin? Kan Ya Super Eropa. Super Cup Eropa, ya. Ya kan itu dia dapatkan dalam kondisi kayak Lagi Alberto Di Matteo kan. habis Lampard gitu lah Dia ya. nerusin gini. Akhirnya orang tuh standar Chelsea Udah itu jadi tinggi. tinggi. Ya. Padahal sebenarnya yang benernya Chelsea itu yang ini. Tapi kan Tapi dia dapat momentum di situ tahun lalu. Momentum itu, Sebenarnya ya. standarnya yang ini. Nah, begitu dia balik ke standar ini, orang bilang kemana yang kemarin? Iya. Kenapa jadi begini? Coba kalau lu perhatiin pemain-pemainnya sebenarnya. Iya. Ya segini harusnya. Segini. Tapi sebenarnya kan Tuchel udah bisa membawa sistem yang berbeda Betul. dibanding Lampard Oh sebenarnya iya, kan. jauh dong. Justru kalau bukan Tuchel nggak bisa Ya, nggak bisa begitu begini. kemarin. Iya, jadi Nah jauh. ini, tapi kritikan-kritikan justru lebih banyak juga ke individualnya. Kita lihat pemain yang kemarin dibeli mahal juga kayak Havertz gitu kan, sama Hakim Ziyech yang dipuji-puji Havertz sama tapi coach. kemarin menurut pandit komputer gue man of the match loh. Masa sih? Ya, Semalam agak iya. Kemarin oke. dikritik habis-habisan Di sama bawah Pandit Inggris loh. abis dia Chiesa, dia Iya. si Havertz. Iya, agak lumayan lah kalau main kemarin, Tapi benar tuh agak. dia sering dibilang kayak malas mengejar bola dan juga ya dibilang mulai attitude-nya kayak Ozil lah di lapangan. Ya Lebih enggak, malas dia gitu. dia pemain muda, Lambat. tapi enggak kalau bicara kritik dia dalam satu pertandingan tidak. Kalau enggak ada dia enggak juara champion loh. Iya, iya. Oh, Ya, Kagolin. tapi Iya ini dong. mungkin model kayak Bagaimana Thomas dia bisa waktu di masuk ke Chelsea tengah? gitu ya. Dia Ya. nggak secara konsistensi week by week enggak, cuman mungkin dalam in case super sub gitu mungkin bisa berkontribusi berarti. Kalau nggak ada Tuchel juga dia nggak akan berkembang. Justru itulah Jerman. kedatangan Tuchel itu yang membuat karena komunikasinya lancar. Jerman connection. Iya, sehingga ada dia. Rudiger hampir dibuang kan zaman Lampard. Benar, Mau sekarang dibuang. jadi bahkan Ferdinand bilang Sekarang jadi bisa satu back tergantikan. terbaik ya di Iya. Inggris ya. Iya, Havertz juga. Timo Werner itu hampir balik. Itu Iya. makanya Tuchel datang. Ini juga akan promosikan bagaimana mungkin Flick menelpon dia dan bisa memberikan jam bermain yang tinggi karena dibutuhkan di Qatar 2002. Ya oleh karena Jerman kekurangan Iya. lini serang Betul. yang memang berkualitas ya saat ini ya. Apalagi Sampai- Lukaku datang kan makin lebih terpinggir kan. Sampai Hansi Flick datang buat ngelihat Oh, pemain langsung. Jerman yang di Benford. Iya 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 Iya. iya iya. Siapa yang tahu namanya tuh? Wah, itu Striker dia. Benford. Siapa sih namanya lupa Sampai itu? dia datang coba Datang nonton. lihat langsung nonton. Yo, ini mau lihat nih sampai segitu kurangnya Jerman Kurang. kayaknya. Itu dia. Dari target man mulu Makanya dia bukan Werner close tuh ya. suruh main terus Werner itu. Oke, sekarang kita pindah ke sisi Juventusnya. Juventus yang juga sebenarnya lagi di awal musim carut Kurang marut, bagus. walaupun sekarang udah mulai bisa back on track meraih kemenangan di Liga, tapi sekarang bisa kembali menaikkan moralnya menang lawan Chelsea. Tapi secara permainan ya dia benar-benar lebih banyak lewat counter-counter, Iya. larinya Chiesa individual juga. Artinya ada banyak PR dong buat Allegri di musim ini berarti untuk Banyak bisa sekali meraih PR-nya trofi. banyak. Lawan Spezia aja hampir kalah. Iya, Mestinya betul, kalah. betul. Ya kan? Samdo. Itu berat bagi Berat. dia. Jadi hanya 2 pertandingan terakhir ini aja. Kemarin juga kan mainnya lawan Chelsea jauh lebih bagus. Benar-benar hanya counter-counter Iya, doang. mereka banyak sebenarnya. bertahan, ya banyak kalau melihat seperti gaya seperti ini, mereka tidak akan selamat sampai ke final. Kalau gaya Ada seperti Munchen ini, nih, ketemu di Munchen nggak? nggak tahu siapapun Belum kalau bermain ketemu kalau Juve Munchen. bermain seperti ini ya agak berat. Final apa lolos grup? Lolos grup dulu Lolos bisa grup nggak? saya pasti. Pasti. Lolos Pasti grup ya. pasti. Dia sama Chelsea lolos. Oh iya karena dua ini emang Pasti nggak ada lawannya yang lawan berat lagi iya, nggak sebenarnya. ada berat, pasti lolos. Tapi kalau di fase digugur berat, ketemu PSG, ketemu City, ketemu Liverpool, main seperti ini selesai. Tapi kalau Gitu. kita ngelihat kemarin tanpa Dybala, tanpa Morata, ini berarti apa? Mungkin ada perubahan taktikal menurut lo dari Allegri Pertanyaan mulai gue emang apa kontribusinya di Bala sama Morata? Morata ya. Sekarang kan yang paling nyetak gol ya Morata. Ada Chiesa 2 doang pemain gitu itu kan. aja kalah. Iya, menurut gua kalau Kalah menurut sama gua- Empoli. Iya iya. Menurut gua malah Chiesa lah menurut gua Ya. yang bisa punya kontribusi dan Betul. pengaruh. Iya, iya. Supportnya justru antara Morata atau si Recoba lagi sorry. Dybala. Karena Alvaro Morata, Alvaro, gue ingat Alvaro Recoba sama Dybala gitu. Dybala, Jadi, Dybala. bagi gua dua-duanya dan udah terlalu lama Ji. Mereka berapa lama sih udah di Juventus Iya. dan bagi gua nggak ini amat gitu kayak kemarin akhirnya ada Ronaldo dulu baru bisa terangkat juga Iya. walaupun masih segitu masih nggak maksimal. Nah sekarang kalau mereka dikasih memang 2 itu yang menurut lo pemain kunci ya bagi gue emang nggak maksimal. Tapi memang mungkin tadi malam mungkin emang kurang fit ya karena emang nggak dibawa dalam skuadnya Juventus, adanya di cadangan cuma si Moiskin doang Moiskin kan. ada Artinya, sana. Ya benar-benar striker murni Kulusevski cuma Moiskin juga doang. iya Moiskin.
Iya, dan menangkan selama Real. kipernya masih itu sih gue juga bingung. Sekelas Szczęsny Juventus nggak bisa. Iya. dapat kiper bagus Iya ya. sih, kenapa ya nggak? Ini kayaknya dia nunggu Donnarumma udah Dan mulai tapi 2 kali clean sheet. Iya. Iya. Ya, tapi juga ada 2 kali blunder musim ini kan. Betul. Ya, artinya Tapi di UCL benar clean sheet. Lawan Malmo 3-0, lawan ini 1-0. ya, tapi di liga di awal-awal ada banyak blunder ya, Pi. Oh iya, kalau di liga, kalau itu saya bilang dengan spesial aja kebobolan, hancur-hancuran. Nggak Tapi apa-apa. Allegri ngomong di presscon, lagi-lagi pandit komputer Iya. kan dia Asik. bilang bahwa a good sailor itu pelaut itu selalu tahu ketika menghadapi ombak besar Menghadapi harus badai. bagaimana. Oh. Jadi dia menganggap kemenangan kemarin itu adalah kemenangan strateginya dia, Ji. Oh, iya. Yang berhasil dia bawa ke ini. Padahal tadi gue bilang kalau emang strateginya nahan-nahan terus counter sih itu kan juga perlu probabilitas yang berapa counter bisa jadi 1 gol kan. Iya. Untungnya si Chiesa cetak gol tuh. Takut. Walaupun ada banyak peluang sebenarnya dari Juventus yang Iya. 2-3 peluang dari Tapi counter counter juga sebenarnya. ya, Iya, counter, Beda iya. Desi pun juga Iya, counter ya. counter. Nah, Beradeschi emang udah kita sama-sama sepakati dia kurang oke. Iya, kurang oke. Nilainya hanya 6,04. Pandit Pandit komputer komputer. hanya Udah tahu 6,04. semua angkanya sekarang ya. Pakai angka Hanya semuanya. 6,0. 6,04. Beda sama tim besar yang Desi. menangnya tipis-tipis. Oke, MU ini gua dan nggak Liga. ngomong. Juventus ya? Mau ngomong Munchen kan? Belum. jangan. Sekarang Kenapa ada mau Munchen? ini yang Kenapa? menang besar, menang besar. Pak Sio yang ngomong dan Munchen dah. tidak mengejutkan sebenarnya. Tapi ini kemarin sempat kalau dibahas sama Coach Yasin, Benfica itu mainnya enggak banget dan juga Oh, menangnya apip. hoki-hokian. kenapa? Benfica bisa mengalahkan Barcelona gitu kan. Ini 3-0. Ini nggak main-main loh. Even dibilang Barcelona lagi banyak pemain yang belum bisa turun, udah hampir full tim yang diturunkan di Nggak sini. bisa ambil alasan bahwa Barcelona gini gitu. Ini Benfica loh. Secara head to head dengan Benfica pemain Barcelona siapa lebih bagus? Barcelona lebih Barcelona, bagus. tetap. Iya kan pelatihnya. Mana orang tahu Jorge Jesus dengan Kuman masih Kuman. Cuma kan ini kan Nggak, gue nggak setuju kalau itu. bukan Kalau nanti Koeman- ada Iya, ada oke, ujungnya, boleh, ada boleh, ujungnya. boleh. Kan maksudnya ini kan hanya head to head dengan Jorge Jesus. Iya, Walaupun iya. dia membawa ini tim yang bagus. Iya, iya, ya, Benfica. walaupun mereka kalah pada musim lalu di Lama Sporting. Iya. Tapi ujung-ujungnya ini Kuman ini kan pelatih yang banyak gagal, Ji. Iya, gue setuju. Maksudnya lebih Gagal, bagus Jorge iya. daripada Koeman sebenarnya kan. Iya, cuma kan Kuman kan di tim nasional Belanda oke. Iya. Sebelum dia keluar ke Barca. Walaupun belum ada turnamen juga. Belum turnamen sebenarnya. juga. Iya kan, tapi kalau bisa melihat Kuman kenapa Kuman lebih. Kuman memiliki pemain yang bagus sebenarnya. Benar. Iya kan. Memphis Depay di depan Nah. Luke De Jong itu kan jadi tim utama di Belanda. Punya Coutinho nggak dipasang jadi Iya. starter salah siapa? Frankie De Jong juga bagus. Frankie De analisis. Jong Mereka kemarin. punya Busquets. Coba Iya. lihat kalau head to head antara pemain dengan Benfica. Benar. Tapi kalau 3-0 kan sulit diterima. Kalau mau tunggu pembelian pemain nggak bisa dengan Benfica. Kalau Benfica juga beli pemain hebat tuh gimana? Nah, Misalnya, iya, kan? iya, iya, Masa iya, Barcelona harus tunggu beli pemain hebat baru bisa jago? Memang nggak bagus-bagus sebenarnya. Sergio Roberto, Benar. Busquets di situ, Frankie De Jong, apa kurang apa? Ansu Fati. Ansu Fati di Masuk- cadangan dimasukin Pedri, kan. jangan lupa Pedri. Iya. Pedri kan bagus coba dibandingkan Bagus. dengan Benfica. Pemain buangan semua, Apa? Vertonghen. Vertonghen. Adel Tarap, Adel Temon Bukan, tuh. iya. Vertonghen dibuang Tuh, oleh ini squad yang banyak Vertonghen pemain dibuang buangan. oleh Spurs. Kemudian Nah, Otamendi buangan. Otamendi dibuang. Lazaro yang dibuang sama Inter Iya, kemana-mana. Lazaro. Coba ada Mario di situ. Julian Weigl Grimaldo. dibuang Grimaldo oleh lumayan Dortmund dari tuh. Benfica. Weigl. Iya. Gelandang mereka yang bagus Julian main kemarin. Weigl. Itu dibuang sama Dortmund. Joe Nggak dipakai. Mario juga Joe dibuang Mario, sama Inter. Inter dibuang. Coba ngapa itu? Jadi Bisa artinya melihat. pemain Artinya ketika lo dibuang dalam sebuah tim itu menjadi motivasi lu Ya. untuk tampil, apalagi menghadapi tim besar. Seperti Misalnya Barca, lo, ya. Misalnya lo dibuang sama Net TV misalnya Ji, pasti lo kan akan berusaha membuktikan bahwa Iya, gua prove them wrong gitu. Benar, Nah, gua punya nilai. gua rasa fakta tadi juga mereka mau menunjukkan itu di tengah lawan yang galau. Ya. Oh, Koeman gitu. ini nggak boleh munafik bahwa dia harusnya kalau emang dia mau meremajakan Barcelona, skuad ini pun lebih dari cukup. Oh, Iya, benar benar. cukup. Gitu loh, sehingga bagus. lo harus tunjukin kualitasnya dong. Kalau emang lo mau Bagus. nyingkirin orang-orang yang dianggap terlalu kuat di ruang ganti. Tapi ketika emang ternyata tinggal lu doang nih ngadepin anak-anak ini tanpa ada orang kuat di ruang ganti, lu juga nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kan kualitasnya harus dipertanyakan. Iya. Nah dia sekarang malah di presscon lagi-lagi pandit komputer, dia ngomel-ngomel ketika tidak ada korelasinya dan tidak perlu lu membandingkan Barcelona sekarang dengan yang dulu-dulu, terutama pada saat gue jadi pemain Barcelona. Ya. Jadi dia malah lebih banyak Cerita. justifikasi, mempertahankan diri karena ini kan skuadnya Skuadnya cukup mewah makanya Pak sebenarnya, Sio makanya dipecat terus karena modelnya bicara kayak begitu. Iya kan? Iya. Dan Iya emang dia ngelatih klub besar apa? Nggak nggak ada. 10 klub yang dia latih, 10-10-nya pecat dia gitu loh. yang mungkin masih Bukan mending dia ya. resign. PSG Ada sama 2 resign, tapi PSG kan sama selebihnya Ajax. pecat. Sebenarnya dipecat tapi dia ngaku resign. Everton pecat, Soto, Everton apa semua, pecat. Valencia, Valencia apalagi. pecat. Kalah terus kan, dia pernah menangani Benfica loh. Iya. Habis juga di Benfica.
PSV Eindhoven, Feyenoord, Ajax, habis. Pertama Vitesse, Anden, habis. Walaupun mungkin di Belanda Iya. pernah juara ya, tapi yang di luar Belanda ya sama kayak Frank de Boer nasibnya. Cuma nggak nasibnya kan bisa. begitu seperti Frank de Boer gitu loh. Nah ini berarti kalau kalian melihat, berarti bukan lagi Iya. kurang pemain, tapi memang Koeman-nya nggak capable untuk menangani pemain-pemain yang ada sekarang. Betul, kalau saya begitu. Walaupun Frankie De Jong bilang bahwa dia bukan salahnya Koeman, perlu dipertahankan. Ya wajar lah kalau Frankie De Jong. Belanda. Pemain Belanda, koneksi. Memphis Depay juga ditanya, dia pasti bela Koeman. Iya. Luke De Jong kan bela Koeman. Coba tanya Gerard Pique. Ya kan? Atau Iya, tanya yang lain, belum tentu. Sergi Ya itu Roberto. tadi gue bilang Ji, dia harus bisa mengambil alih peran-peran yang sekarang udah nggak di Barcelona, yang pemain tuh lebih nurut ke mereka, Iya. terutama Messi, Iya. di bawah komandonya dia gitu. Karena Oleh tuh. gue yakin secara taktik mungkin dia tetap punya kemampuan, Oke. tapi secara bisa mengeluarkan yang terbaik dari pemain-pemainnya ini kan yang repot dari sisi taktikal, dari sisi posisi, dari sisi leadership, pokoknya faktor-faktor itulah. Karena kalau lo kalah 1-0 atau 2-0 kadang-kadang lo pada saat nggak nonton pertandingannya itu sebenarnya ketat kan, Iya, cuman iya. ada gol aja. Betul, Tapi betul. kalau emang sampai 0-3 tanpa Iya. perlu lihat pertandingan pun ya kita udah tahu nih berarti ya kacau. You still lose Gitu. the game berarti kalau udah Iya. kalah 3-0 kan. Tapi lo setuju gak sih sama pendapat Coach Yasin yang selalu bilang ketika pemain-pemain andalan sudah balik kayak Alba, terus kemudian ada si Aguero udah kembali main, terus juga Ansu Fati yang udah fit dan juga Ansu Fati main kemarin. Ansu Fati Tapi nomor baru 10 baru ya? babak kedua kan ya. Ansu Fati Iya. kan belum fit lah, baru kembali dari cedera. Artinya ada Aguero, Ansu Fati, Dembele yang selalu bolak-balik cedera sama Alba. Kalian setuju nggak? Di ini akan menaikkan Enggak kembali juga, Barcelona? saya enggak setuju. Nah. Kemarin itu kan coba lihat waktu starting line up masuk dua-dua dengan Benfica kan lebih Jauh. bagus. Tetap jauh di Jauh atas kemana-mana Benfica. lah. Iya. Jauh kemana-mana itu Barcelona di atas Benfica. Tapi mereka kan buktinya nggak bisa bikin gol. Kalaupun nggak jauh mungkin ada kurang nama-nama tenar sebenarnya salah Koeman sendiri nggak pakai nama-nama Iya, kayak Titi di betul. Coutinho di bangku cadangan Bangku kan. cadangan. Dan cuma lihat masa hanya satu on target. Iya. Tembakan juga kalah jauh dibandingkan dengan Benfica. Jadi nggak boleh jadi alasan. Pemain muda mereka lebih bagus. Benfica loh. Iya. Benfica. Nah, ini Len, lo kalau ngelihat dari Barcelona dibantai Benfica, terus kemarin kita Ya. lihat juga belajar dari Madrid yang dikalahin sama Sheriff, dan Sheriff. kemarin MU sama Young Boys. Berarti Trennya. sebenarnya lo melihat ini sebenarnya penting nggak sih ada persaingan yang sehat dari negara-negara anta beranta, dari tim-tim kecil untuk tetap bisa bersaing sama tim besar dibanding ada European Super League yang cuma eksklusif. Kalau gue dari dulu memang bilang kesempatan untuk klub atau negara kecil terus dapat kesempatan untuk lawan ini itu bagus memang Bagus, kan? programnya. Tapi kan Nggak menarik. banyak yang mengatakan tidak menarik, Betul. tidak bisa Nggak ada dijual. yang nonton, ya. Gap untuk penonton ratingnya Ya, jauh, jauh, untuk benar. sponsor fee jauh. Tapi di sisi lain, walaupun ada juga kata unsur politis Ya, dari betul. petinggi-petinggi ini untuk mendapatkan suara di negara-negara ataupun Ya. klub-klub yang dia akhirnya fasilitasi ini adalah persiapan mereka, kesempatan mereka untuk ketemu tim gede, kemudian juga bagaimana mereka bisa punya satu kebanggaan ketika akhirnya bisa ngalahin walaupun abis itu mereka kalah lagi, Ya. tapi paling tidak sekali dia pernah ngalahin, Sheriff ngalahin di kandang Madrid ya. Iya. Yang Di bos kandang ngalahin di Madrid. kandang sendiri itu kan menjadi bagian dari cerita yang kalau lu melihat dari klub-klub kecil Ji, karena kalau waktu gua keliling Inggris, keliling itu kan lu belum pernah ya. Pinggiran. Iya, artinya di luar dari trofinya yang kosong Ji, Iya. tapi sebuah kemenangan yang pernah Lawan- mereka catat seperti misalnya lawan nih yang boys Barcelona, lawan lawan MU, Madrid Sheriff, kemarin. itu akan ada dalam buku besar Sejarah. stadion mereka yang kita bisa kunjungin gitu bahwa dulu dia mengalahkan ini dan itu menjadi kebanggaan mereka Iya. di luar dari sekedar karena mereka tahu untuk trofi di level itu ya emang nggak mungkin. Betul. Tapi ketika dia bisa mengalahkan itu jadi sangat besar. Makanya itu bagi gua hal yang indah kalau ngomongin bola itu ada Goliat dan Daud dan David gitu. Ya, Goliat dan Ketika Daud. akhirnya bisa ngalahin. Nah, salah satu kenapa tim-tim gede ini pengen ada apa tuh European Super League. European Super Super League League, ya. di luar daripada sponsor tadi, Ji. Mereka juga nggak mau kalau mereka malu Kalah sama kayak ginian. bisa kalah kayak begini gitu loh. Dan itu terjadi. Iya, iya, Walaupun dengan mungkin dengan minggu depan mereka main lagi, Main Pak, lagi. leg kedua Iya. menang. Tapi sekali catatan itu yang gue bilang tadi Ya. akan selalu dicatat Catat, dalam buku diingat sejarahnya ya, mereka. pernah kalah sama Sheriff gitu, pernah kalah sama Nah, Young Boys. untuk kita nih negara-negara Indonesia gitu ya Ji, gue rasa rule regulasi kayak gini tuh penting. Karena kan kita selalu jadi si Davidnya. Iya, 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 iya. Sementara kita nggak bisa ketemu Goliat mulu kalau nggak difasilitasi kayak gini. Iya, iya. Menyeberang dikit lah. Akhirnya Indonesia bisa timnas cewek. Itu kan karena ada kebijakan kita kualifikasi sekali sama yang kemungkinan Nah, sejajar atau yang di bawah kemarin kita ya. terus langsung lolos. Bener-bener. Sementara kita tanggal 7 sama 11 kita Asia Qualification AFC, kita lawan China Taipei, timnas Iya, cowok. iya, iya. 2 kali menang home and away, lolos Piala Asia. Iya, iya, iya. Nah ini kan salah satu Harusnya- regulasi-regulasi begitu. Gue sih setuju. Untuk menyehatkan Tapi tim-tim Madrid kecil juga ya. saya pikir agak main-main juga atau ingin Nah. membuat suatu cerita-cerita yang Nah menarik. yang itu ya. emang ada faktor-faktor itu Faktor- lu dah. saya Apa pikir- ini? Apa cerita apa iya, nih? Saya pikir begini ya, bukan cuma Sheriff ini, Mbak Sio.
2 musim terakhir mereka selalu kalah sama tim-tim seperti Sheriff. Oke. Yang lalu mereka di bawah walaupun Shakhtar bagus, tapi Iya. mereka kalah 2 kali lawan Shakhtar. Iya, iya, 2 iya. kali kan. Akhirnya mereka lolos juara grup juga. Iya, Ada iya. Inter sama Gladbach waktu itu Betul, di grup kan. betul. Inter kebuang. 2 musim yang lalu ketika Liverpool juara juga, Bayern Munchen juara juga, mereka kalah juga sama Di CSKA awal. Moskow. Di awal. Iya, di awal. Main di kanan juga dengan Moskow, tapi lolos juga. Faktor apa nih? Nah itu dia, apakah mereka ada main-main begini? Kita nggak tahu tuh. Ada yang mau digoreng. Ada yang mau digoreng. Sehingga ini ada naik turun nih. Naik turun. Wah, ini udah mulai nggak diunggulin. Betul. Tiba-tiba dang. Masa di kanan sama Sheriff dengan tembakan sampai 40 tembakan. Untuk itu jangan lupa saksikan PSBB. Ngomongin lahan basah-basah. Itu larinya. Nggak, tapi itu percaya nggak percaya. Iya, iya, benar, Nah, iya. benar. Tapi menang Aneh banyak aja. loh, menang banyak gitu. Itu mungkin ada sisi yang Aneh, mungkin kan? kita nggak akan Agak pernah aneh. tahu di balik itu Ya, semua aneh ya. aja. Balik itu aneh. Aneh, Bos. Karena nanti otomatis kan lo pas lagi lawan Young Boys sama lawan Sheriff, Ya. itunya berubah, Ji. Iya, Angkanya. angkanya ya. Iya. Angkanya akan berubah pasti. Kan berubah. Saat orang Makanya- mikir, oh bakal bisa diimbangin nih. Nggak taunya dibantai. Dibantai itu dia. Kalau mau nonton insight-insight kayak gitu, makanya nonton Papi Ropan di PSBB Ya. sama Dan si yang botak udah Diko. jelas banget itu apa, Ji? Apa? Benford lawan Liverpool. Ah. Benford itu kan ownernya Lu pemilik. merasa ada apa itu? Ada Ya udah sesuatu? pasti lah, Ji. Itu dia. Itu pertandingan aneh. Aneh bina. Lu Aduh. bayangin itu Iya, iya. gal-gol. Dan gol-golnya, gol-golnya. Iya, Brentford punya ya gol-gol. ampun, Ji. Gol-gol aneh kan? Kan habis preskon 2 pelatih aja ngomong di pertandingan yang apa yang ngomongnya bingung aneh atau apalah. Dia kan pemilik itu kan. Iya. Moneyball itu kan. Iya, Dia iya. pemilik bandar judi kan. Iya, iya. Lu ini kan yakin gua orang tuh nggak mungkin lah Ji pasang seri terus 3-3 lagi. Iya. Nggak mungkin. Mungkin. Iya Ini, benar. nanti kalau fans Liverpool bisa mengklaim itu, nanti fans Arsenal juga bisa mengklaim kalah sama Brentford Iya, 1-0. bukan tapi khusus itu. Oh iya. Itu Ada yang sangat aneh. Tapi memang keren nih. Jadi kayak sebuah cerita dongeng Iya, ya. lu bayangin abis golin susah. Dibalas lagi. Kebobolannya lalu lucu-lucu. Dan lucu-lucu, dan 3 gol lucu-lucu semua kan dari Brentford. Kan coba lihat. Gol Iya, iya, macam iya. yang datang dari mana bolanya itu. Tapi emang upaya kerasnya keren sih. Kalau kelihatannya keren Tapi ya. gua kan Tapi gua memang akuin, kan gua bilang di IG gua. Brentford. Brentford keren. Keren. Memang keren. Walaupun mungkin di balik kerennya mungkin ada tanda tanya gitu ya menurut Keren gue. loh, baru 1 kali kalah loh. Makanya Keren loh. dan di kandang itu nggak pernah susah kalah kan? Bisa iya. dia. Oke. Dibantai, Arsenal dibantai sama Kita dia. sekarang pindah sedikit lah ke timnya Papi untuk hiburan. Apa? Ini Udahlah. 5-0 CO yang- menangnya Saya minum. Iya. menjadi salah satu tim yang paling produktif di Biasa fase grup aja Liga tuh. Champions Kalau musim ini. Munchen sih biasa aja itu. Sesuatu yang gampang aja bagi dia. Kan Berarti kita- kalau dari Lewi 2 apa 3 sih? Hah? Lewi Lewandowski berapa gol? Lewi 2. Lewi 2 Biasa-biasa aja dia. Berarti kalau berkaca dari tahun lalu dan Iya. juga tahun ini apa yang perlu diperbaiki dari Bayern Nagelsmann. Munchen musim ini? Kan Iya. tahun lalu dia juga ujung-ujungnya nggak bisa sampai ke final kan. Iya, Sekarang dia kalah kalah sama sama PSG. Oh, PSG. PSG. Kan bukan yang itu tuh, itu yang final. itu yang final, itu di final. Di final, Kemarin tapi kalah kebetulan di kalah di ini. semi apa Iya. sih? Apa perempat Di final? perempat. Oh, kan? Chelsea. Enggak dong, perempat PSG final. juga. Perempat final, Oh, final. PSG. Oh, Jadi dia menang di PSG tapi dia kalah di kandang dia. Gitu kan. Dia nggak mungkin kalah sama tim-tim Nah, kecil. ini kan dia lawan tim-tim kecil kelihatannya selalu meyakinkan gitu. Iya, Cuman yang bisa sering bikin bertiga- kalah dia tim-tim besar. Iya, iya. Jadi kalau tim-tim kecil seperti ini, makanya saya bilang dia menang 5-0 ini nggak aneh buat saya. Iya. Bahkan mungkin bisa 7-8-0 ini. Mungkin bedanya Munchen dengan tim besar lainnya adalah ketika lawan tim kecil nggak pernah kejegal gitu ya Liga Champions ya. Ya dan dia selalu bermain serius kan. Dia nggak pernah menganggap enteng tim manapun. Rotasi ya, dengan pemain-pemain selalu muda di bisa, mana aja gitu ya. bermain. Dan tidak ada perbedaan saya pikir dengan ketika Hansi Flick pergi datang Oke. Julian Nagelsmann bagus. Dan Nagelsmann bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke. Nggak terpengaruh juga dengan Alaba pergi ke Madrid, Ya. ya kan? Dengan Boateng pergi ke Lyon, Ya. dia bisa mendapatkan Upamecano, Ya. iya kan? Yang datang dari Dan Leipzig. kalau dibilang orang belum teruji, kemarin sebenarnya udah lawan Barcelona udah membuktikan Oh juga menang iya, telak gitu Barcelona kalau dia menang 5 bisa kemarin. tergantung dia bermain kemarin di lapangan, tergantung dia. Iya, Gua mau iya. bikin gol banyak apa enggak ke Barcelona gitu Iya, loh. iya. Iya kan? Iya, iya. Main 3-0. Yang bisa ngalahin menurut gua kalau nggak Tuchel, Klopp, Guardiola. Ya, Oke. itu. Menurut gua itu aja. Itu. Coba Bisa. dicatat jebret tim ya. Kalau Bisa. ada Tuchel, kalau di ketemu luar Tuchel, dua Guardiola. tim itu yang bisa mengalahkan Betul. selain 3 pelatih itu, Betul. maka gua Kalau itu- akan pakai baju Bayern Munchen. Tangan- Tantangan buat Ole. Jadi Klopp, Tuchel sama Guardiola itu aja bisa kalian dia Iya. itu aja. Ditunggu oleh nanti kalau lolos grup maksudnya. Ditunggu oleh. Ditunggu oleh kalau lolos Katanya grup. menang oleh Jangan Norway. jangan sampai ketemu Munchen menjauh lah dulu, Yang jangan dulu. minimal lolos grup buat MU udah pencapaian sekarang ini. Oke, itu dia bahasan kita malam ini. Menurut kalian seseru apa? Menurut kalian seperti apa Wah, gua nanti bisa sepak ngimbangin terjangnya juga ya. Musim depan keren Bapak. Sering-sering ya. Enggak lah. Enak begini, Bos. Kan nggak perlu Ya, tanda tangan. bagus. Dan hemat budget juga sekarang. Iya, itu maksud gue.
Oke, itu dia diskusi kita hari ini menuju Liga Ya. Champions yang masih akan berlanjut di beberapa pertandingan berikutnya. Dan juga kita mau promoin sekali lagi stand up bola raga yang pendaftarannya diperpanjang sampai 15 Oktober jam 12 malam. Ini akan ada pengumuman babak 32 besarnya pada tanggal 2 November 2021. Jadi buruan daftar. Dan juga di akhir pekan ini ada Jebret Ayo dong, Media ikutan. Virtual Workshop di balik produksi tayangan sepak Yang bola. masih suka marah-marah Ji, Nah. kenapa tayangan tuh buram, kenapa nggak HD, Bagi- kenapa replaynya terlambat, gambarnya bagusin dong, mending mending Nonton ikutan nih. biar tahu. Karena ini ada di balik produksi tayangan Iya. sepak bola, susahnya seperti apa. seri Ayo ikutan, rumitnya ayo seperti ikutan ya. apa. Monggo, hanya scan Ya. dan kemudian Rp100.000 investasi yang sangat berharga dan kalian juga pasti mendapatkan ilmu dan juga dapat e-sertifikat. Dan jangan lupa nonton ada Jebret John jam 9 ya. Jam 9 Jebret John ngebahas apa kali ini? Ngebahas apa? Ngebahas Coach Coach Justin Justin. setelah kaya. Tayang jam 9 setelah kaya. Setelah kaya. Ngeri. Kemarin kan pas susah. Pas Dia susah. utang sama Ibnu Jamil 100 juta. Sekarang setelah kaya. Balik. Dia dipinjemin Ibnu Jamil nggak mau ngasih. Terima kasih. Udah pokoknya saksikan nanti jam 9 Jebret John dan jangan lupa nonton TV besok. Sampai ketemu besok. Stay safe semuanya Jebret Team. Bye bye.